Yang pertama Yuristan, kasus Chromebook. Yang kedua Rija Khalid dalam kasus ini nih, BBM. Tapi dihandle oleh Kejaksaan. Memang nggak mudah ya. Kenapa? Karena biasanya mafia migas ini lintas jurisdiksi di beberapa negara itu. Pastinya nggak mudah tuh. Tapi terlepas dari kesulitannya, upaya itu mesti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Negara mestinya sepanjang kejahatannya jelas dan bisa dijelaskan kepada negara di mana tempat orang itu berada, biasanya negara tersebut akan membantu. Sekarang yang lagi rame kan tersangka yang masih di luar negeri, disebut sebagai orang yang sangat kuat, tapi di era sekarang tersangka juga, meskipun kita belum tahu ininya. Bagaimana dia memanggilnya dia ke sini, Pak? Gimana, Bang Novel? Urusannya minyak lah pokoknya. Urusannya minyak lah ini. Gini, mestinya begini. Perkaranya kan melibatkan beberapa orang. Oke. Fakta perbuatan yang sudah ada, ajukan di pengadilan dulu. Agar terlihat sebetulnya perkaranya sekuat apa. Setelah itu paralel bersamaan dengan itu, siapapun yang ada perlu dihadirkan, kita negara bisa mempunyai kemampuan untuk menghadirkan. Harusnya begitu. Iya, mestinya. Tapi perkara yang sudah ada mesti berjalan dulu untuk dilihat sebetulnya faktanya benar apa enggak. Kejahatannya seperti apa, biar publik juga paham. Dan sekarang memang belum masuk pengadilan, Mas. Iya. Jadi itu dulu yang digelar ya, meskipun yang kan perkaranya sudah ada kan orang-orang yang tersangka lainnya. Yang ada dijalankan dulu kan ketahuan nanti. Sambil nanti siapa kan saya katakan tadi bahwa yang disebut pelaku kan ada beberapa jenis. Kadangkala ada pelaku yang melakukan sebagai operator atau tindakan awal gitu ya. Dan ada aktor intelektual. Nah ini. Mestinya itu ada strategi untuk bagaimana cara menanganinya. Dan kalau ada pihak yang di atasnya yang belum tertangani, yang di bawah mesti jelas dulu. Agar kita tahu nanti langkah berikutnya akan seperti apa. Jadi kita tidak hanya berwacana, tapi bagaimana penindakan itu dilakukan dengan segera. Salah satunya dengan segera menggelar persidangan di kasus ini gitu ya. Betul. Kalau nggak digelar-gelar berarti... Karena memang kalau ini berlaku untuk semua perkara ya. Iya. Apapun perkaranya mesti begitu. Karena dalam film-film yang kriminal itu, penjahat, kriminal gitu, intelektual aktor itu kan memang kalau tersentuh itu prestasi luar biasa. Tapi biasanya nggak tersentuh, Bang. Kan biasanya gitu. Misalnya gembong mafia. Prestasinya belum luar biasa. Nah, itu makanya. kita sering bicara mafia migas. Waktu itu zaman Pak Jokowi kan dibentuk tuh Satgas Anti Mafia Migas. Begitu hasilnya sudah ditemukan, Satgasnya malah dibubarin. Dan mafianya juga tidak ditangkap. Sampai sekarang kita belum pernah tahu mana yang namanya mafia migas itu. Iya. Jadi nggak pernah kelihatan gitu. Jadi kita merasa ini pemberantasan korupsi ini sebenarnya serius atau enggak sih negara? Iya. Kalau Bang Novel merasakan hal yang sama nggak sama kita dan para netizen yang udah kayaknya udah lose hope gitu dengan situasi kita sekarang? Iya. Saya juga memahami mestinya hal itu yang dijadikan prioritas ya. Menangani perkara mesti tuntas. Siapapun yang terlibat ditangani. Memang contohnya masalah mafia migas ini kan banyak tuh fakta-fakta yang diungkap di media sekalipun, tapi kita belum menemukan pengungkapan yang tuntas ya. Walaupun memang nggak mudah ya. Kenapa? Karena biasanya mafia migas ini lintas jurisdiksi di beberapa negara itu. Pastinya nggak mudah tuh. Tapi terlepas dari kesulitannya, upaya itu mesti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi dan menyeluruh. Karena ada juga beberapa pembahasan di beberapa media ternyata yang terlibat itu banyak sektor, tapi yang ditindak hanya satu area. Gitu kan nggak benar juga. Penindakan harus dilakukan dengan jujur, dengan objektif. Tapi sebenarnya mampu kita. Harus mampu. Kita itu banyak. Mampu kita. Kita punya banyak orang yang punya keahlian dan keahlian untuk sebagai investigator atau penegak hukum atau jaksa penuntut ya. Itu kita nggak kalah sama negara-negara lain. Dan kita orang-orangnya hebat-hebat. Itu udah diakui ya. Negara lain pun beberapa kali juga ngikutin perkembangan dari dulu KPK yang dulu gitu ya. Betul. Nah ini kalau timnya Bang Novel terlalu banyak di dalam kayaknya cepat segera dikeluarkan. Iya, mesti dikeluarin. Jangan tim hebat begini jangan dikandangin. Mesti banyak keluar. Jangan disuruh jadi dosen aja. Ngajar. Salah satu perburuan atau penangkapan atau
pembukaan kasus yang menurut kita cukup besar itu adalah kasus Kemenpora, Hambalang. Melibatkan siapa yang waktu itu di Kolombia tuh lari, siapa namanya itu? Si Bendara Nazarudin. Nazarudin Itu salah satu yang cukup besar lah, karena semua yang terlibat kena, bahkan menterinya pun kena. Setelah itu kita nggak pernah lihat lagi ada. Itu yang saya tangani waktu itu. Nah itu, kan. Zamannya Itu gimana Bang Bang ceritanya bisa akhirnya semuanya, bahkan orang yang dekat dengan presiden sekalipun tetap bisa ditangkap? Ya, tentunya proses untuk investigasi itu panjang ya, dan kita perlu kesabaran, ketelitian, karena fakta-fakta soal perbuatan korupsi itu seringkali itu dibicarakan oleh banyak pihak. Nah, kita mesti teliti, melihat semua fakta-fakta, dan kemudian ketika menangani perkara, itu kita bisa berpikir secara komprehensif. Jadi tidak hanya difokus satu perkara saja, tapi kita bisa melakukan penyelidikan yang lebih luas untuk melihat bagaimana sih pola kejahatan itu dilakukan. Siapa sih aktor-aktor yang mengatur perbuatan-perbuatan itu sampai bisa terjadi. Karena kalau dalam kejahatan yang sifatnya besar, itu aktornya pasti aktor-aktor pengendali yang punya pengaruh yang besar pula. Nah, itu yang mesti harus dilihat. Jadi ketika menangani, kita bisa melihat beberapa bentuk kejahatan dilakukan, dan kemudian ada pengendali besarnya. Nanti kita bisa melihat siapa yang terkait dan seterusnya. Jadi pengungkapannya bisa sekaligus. Termasuk kepergian Nazarudin ke Kolombia waktu itu udah dideteksi sama KPK ya? Iya, tentunya untuk mendeteksi kan kita pasti kerjasama dengan beberapa negara. Dan kita punya kedekatan dengan aparatur di antar negara, sehingga untuk upaya melakukan tindakan hukum, baik itu mencari bukti, menyita aset, maupun mencari orang, itu bisa dilakukan dengan lebih mudah harusnya. Nah, saya cuma mau bilang karena ada yang orang yang kasus migas ini, yang katanya orang besar ini, ada di negara lain juga sebenarnya. Jadi kalau Nazarudin aja bisa di Kolombia, ya pasti ya. Kalau cuma di Asia Tenggara mah kecil ya. Tapi kita perlu lihat juga di kasus EKTP kan ada Paulus Thanos waktu itu kabur juga. Iya. Nah, itu kan perkaranya juga kita selesaikan. Walaupun waktu itu kita belum sempat mendapatkan Paulus Thanos, tapi keburu undang-undang KPK dilemahkan, terus kemudian kami dikeluarkan. Ya itu menjadi persoalan. Tapi perkaranya tetap diungkap dengan jelas, sehingga ketika kita berhubungan dengan negara lain untuk upaya mengembalikan seperti sekarang sedang berlangsung kalau nggak salah di Singapura untuk Paulus Thanos, itu proses perkaranya sudah dibuka dengan sebuka-bukanya lah gitu. Ada dua yang udah jadi tersangka, tapi ada di luar negeri kan. Yang pertama Yuristan, kasus Chromebook. Yang kedua Rija Khalid dalam kasus ini nih, BBM yang tapi dihandle oleh Kejaksaan Agung ya, dua-duanya ya. Jadi sebenarnya kalau buat jemput mereka mah sebenarnya bisa aja. Iya. Selalu ada cara. Dan negara mestinya sepanjang kejahatannya jelas dan bisa dijelaskan kepada negara di mana tempat orang itu berada, biasanya negara tersebut akan membantu. Ini memang kalau ibarat drama series itu tuntas ya, dari seri 1 sampai akhir gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin di seri 3 udah ditutup nih. Belok-belok dulu. Bang Novel, waktu masih di KPK, pernah nggak lagi nanganin kasus tuh suruh berhenti? Nah, itu. Dan kasusnya apa? Gini. Pertanyaannya berat juga ya. Tapi gini, upaya untuk mengintervensi selalu ada. Baik dari internal maupun dari eksternal. Dan sebetulnya orang mau intervensi itu lihat-lihat juga, dia lihat-lihat orangnya. Ketika orang ini tahu bahwa kita ini nggak bisa diintervensi, yang mau intervensi juga segan gitu. Nah, saya kira seperti itu. Sama seperti suap ya. Kalau orang yang mudah disuap, penyuap akan dengan terang-terangan menyuap. Tapi kalau orang ini nggak pernah mau menerima suap, penyuap juga nggak berani memberi suap. Ya, akhirnya disiram. Ini kan kalau nggak salah disiram kasusnya IKTP kalau nggak salah. Lagi nangani IKTP ya? Nangani beberapa perkara. Termasuk IKTP ya? Termasuk IKTP. Ya, karena orang yang kena IKTP-nya udah bebas, Mas. Cuma ngasih tahu aja ke Mas. Dan begini, ketika kita bekerja untuk negara,
bekerja untuk kepentingan yang luar biasa ya. Contohnya kalau berantas korupsi kan kepentingan luar biasa karena itu hajat hidup orang banyak lah yang kita perjuangkan. Itu suatu kemuliaan. Dan bagi saya ketika saya berbuat hal yang baik, maka saya nggak perlu takut dengan siapapun. Dan ini saya kira rata-rata penegak hukum yang terbiasa menangani kasus besar, mereka punya prinsipnya seperti itu. Jadi ketika kita nggak takut, maka potensi untuk bisa mengungkap kasus besar itu bisa dilakukan dengan lebih besar kemungkinannya. Dan tidak takut bukan berarti kita nggak mitigasi, bukan berarti kita nggak hati-hati. Tapi kita tidak pernah akan takluk, walaupun kadang sesekali kalah ya. Dikeluarkan dari KPK kan termasuk kekalahan kecil ya. Tapi kita tidak akan pernah mau tunduk untuk disuruh untuk berbuat yang nggak benar. Ya. Harusnya Pak Prabowo bilang, kasih saya 10 orang kayak Novel Baswedan, saya berantas korupsi, itu harusnya tuh. Tapi tentunya berantas korupsi ini suatu tugas yang sistematis ya, bukan orang per orang tentunya. Dan saya kira negara ini memang harus dilakukan sesuatu yang sifatnya sistematis dan karena teratur ya. Koruptornya sistematis gitu. Ya, jadi kalau kita parsial ya pasti kalah. Betul, pasti akan kalah. Efek gentarnya cuman ini nggak sampai orang bikin takut. Yang lebih mengerikan. Malah orang bikin ketagihan tuh. Yang lebih mengerikan gitu yang kan. lebih mengerikan, Mas. Aparatnya masuk dalam sistem itu. Sistem yang sistematis melakukan korupsi. Itu yang lebih sulit. Ya, memang begini. Untuk bisa memberantas korupsi yang efektif, itu harus dimulai dari penegak hukumnya dulu. Nah, kalau perlu, kan kita pasti tahu kan bahwa korupsi di penegak hukum juga banyak. Apa itu? Memeras, menerima suap, itu kan juga banyak. Maka perbaikan itu harus dimulai dari penegak hukum dulu. Ketika penegak hukum diperbaiki, maka penegak hukumnya akan bisa bekerja melakukan kewajibannya dengan efektif. Nah, ketika kemudian penegak hukum melakukan tugas secara efektif, maka upaya memberantas korupsi akan luar biasa selesai dilakukan.